Selamat sore, saudara-saudara yang kekasih, Shalom. Begini, akhir-akhir ini ada beberapa orang yang saya kenal terlibat dalam masalah tidak mampu membayar hutang online. Ya, tidak mampu, bunganya berlipat kali ganda, dan pada akhirnya mereka menemui masalah yang besar. Yang menjadi pemikiran saya ini adalah apakah orang Kristen boleh membungakan uang? Ya, karena yang meminjamkan uang ada juga orang-orang Kristen, saudara. Saya pernah diberitahu oleh orang itu kelihatannya aktif-aktif di gereja tapi suka membungakan uang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, bagaimana kata Alkitab tentang hal ini? Dalam Mazmur 15 ayat 1 dan 5, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan seterusnya. Tuhan berfirman, orang yang meminjamkan uangnya dengan makan riba tidak diterima di hadirat Tuhan. Tadi dikatakan tidak diterima di kemah Tuhan dan tidak diterima di gunung Tuhan. Ya, makan riba itu ya membungakan uang itu. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, bolehkah kita menyimpan uang di bank dan terima bunga deposito? Itu kan membungakan uang juga. Dan dalam sistem ekonomi sekarang, hampir semua orang terlibat dalam hal bunga uang, membayar bunga atau menerima bunga uang. Mungkin secara teratur kalau punya deposito di bank, tabungan di bank. Atau punya cicilan pembelian kredit, kan kita bayar bunga. Saudara, tapi dalam ayat-ayat yang ditulis di dalam Mazmur tadi, ya, maka riba dalam urusan yang jelas yaitu hutang piutang. Ada dua jenis orang berhutang, saudara. Yang pertama adalah berhutang karena kebutuhan yang mendesak, tidak karena kebutuhan primer, kebutuhan sehari-hari, karena pengobatan akibat mendadak sakit dan hal-hal lain yang primer. Orang biasanya ini orang-orang yang ekonominya pas-pasan atau orang-orang miskin. Nah, mereka terdesak dan akhirnya pinjam uang. Nah, kepada orang-orang ini sebetulnya Tuhan bilang, jangan pungut bunga. Bahkan menagih kembali pun tidak boleh. Dalam perjanjian lama dikatakan, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia. Jangan ditagih. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Bahkan dalam perjanjian baru bukan cuma terbatas pada umat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, saudara-saudara. Jadi, meminjamkan itu tidak masalah. Tapi membungakan kepada orang-orang yang miskin, itulah yang tidak boleh. Ya, itu jelas tidak boleh. Apalagi mengingat kebutuhan mereka, untuk kebutuhan primer, itu biasanya orang berhutang juga sedikit. Ya, tidak besar. Tapi kemudian ada jenis hutang kedua, yaitu berhutang untuk memperbesar usaha. Ini beda. Karena biasanya tanpa hutang pun usahanya sudah berjalan dan penghasilannya sudah cukup baik. Dia sebenarnya tidak perlu berhutang. Dan kalau berkaca pada firman Tuhan, dilarang berhutang. Bersyukur dengan apa yang ada dan jangan berhutang. Ya, usaha sudah berjalan, berhutang supaya usahanya lebih besar dan keuntungannya yang dicapai juga membesar. Dan saudara, ini biasanya kan hutang dalam jumlah yang cukup besar. Ya, bukan hutang 1.500.000 atau berapa ya, tapi hutang yang sangat besar untuk berbesar usaha. Dan wajar kalau dia membagikan keuntungannya kepada pemberi hutang. Ya dihitungnya
Mudahnya adalah dengan memberikan bunga. Masalahnya, berapa besar bunga yang patut dibayar? Saudara, Alkitab mengatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah yang patut kita taati. Dan peredaran uang itu adalah otoritas dari pemerintah, wewenang pemerintah. Maka saya berpendapat, selama bunga uang masih dalam ketentuan pemerintah, ya, ketentuan perbankan yang resmi, maka itu ya bolehlah dilakukan. Lebih dari ketentuan pemerintah, ya itu riba sudah. Ya. Jadi sebenarnya dalam hal hutang piutang dengan riba ini untuk modal usaha dan sebagainya, untuk tambahan modal usaha dan sebagainya, si peminjam maupun pemberi pinjaman sama-sama salahnya. Sebetulnya begitu. Si peminjam ingin mendapatkan lebih banyak daripada apa yang Tuhan berikan. Dia berutang, ingin mendapatkan lebih banyak dari apa yang Tuhan sudah berikan. Sikap yang kurang bersyukur. Ya. Atau tidak bersyukur dengan penghasilan yang sudah cukup. Atau bisa saya katakan, maaf, ada unsur keserakahan di situ. Pinjam karena unsur keserakahan. Dan juga si peminjam juga karena unsur keserakahan. Maka saudara-saudara, ini tidak boleh. Ya. Baiknya bagaimana? Kalau sudah punya usaha, sudah jalan, ya sudahlah, tidak usah pinjam-pinjam. Perbesarlah dengan alami, dengan doa, jangan utang-utang. Yang kedua, saudara-saudara, jangan melampaui ketentuan pemerintah. Tuhan memerintahkan kita tunduk kepada ketentuan pemerintah. Tidak terlepas dalam hal peredaran keuangan. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.